Assalamualaikum, balik lagi bareng Andi di sini, dan kali ini kami melakukan wisata religi ya teman-teman. Dan kami setar berangkat dari sekolah MAPK Jabal Marif. Kami berangkat menggunakan 6 armada alias bis, atau bahasa kayaknya disebutnya tayo nih teman-teman. Teman-teman pengen lihat nggak sih? Nah, tayonya kayak gini. Nah, sekarang aku udah sama ketua panitianya, sama Gus Mesur, mau tanya-tanya tentang wisata religi ini ya. Gus, ini kan wisata religi udah kumpul ya, siswa-siswa sama beberapa kendaraannya udah mau berangkat. Nah, sebenarnya ini tuh program dari mana sih, Gus? Akan saya terangkan, ini sebenarnya program dari sekolah, dari lembaga itu sendiri, karena memprogramkan anak-anak setiap tahun akan wisata religi ke Wali Kota Banjar, Langensari, dan Lakbok. Tapi untuk siswa sama guru memang diwajib buat ikut semua, Gus? Siswa sama guru di sini saya sebagai ketua panitia diwajibkan untuk menjadi pendamping sekaligus pembimbing siswa tersebut. Iya. Nah, intinya Gus, sebenarnya tujuannya apa sih Gus dari wisata religi ini? Tujuan dari wisata religi ini sebenarnya satu, yaitu untuk menumbuh kembangkan kepada anak didik dan sekaligus mengenalkan bahwasanya perjuangan Wali Songo, khususnya Wali Kota Banjar dan wali-wali sekitarnya, untuk lebih mengetahui lagi seluk-beluk perkembangan Islam dulu di wilayah tersebut. Iya. Berarti memang ininya bagus banget ya tujuannya. Iya. Terus untuk lokasinya sendiri nih Gus, ada berapa titik sih semuanya? Untuk lokasi ada 4 titik. Lokasi yang pertama yaitu di pemakaman umum, yang kedua di Mbah Sanusi Langensari Pasir Lening, yang ketiga di Tambak Reja, yang selanjutnya yaitu di Kelapa Sawit, dan yang terakhir di Cikawung. Dan itu semua merupakan ulama dulu yang menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah tersebut. Gitu ya. Nih Gus, ini kan judulnya wisata religi. Yang barusan Gus terangkat kan kayaknya religinya nih. Wisatanya ini apa nih Gus? Untuk wisatanya ya, yaitu ke kolam renang Jimat. Untuk wisata sendiri ini nanti di awal atau di akhir nih Gus? Nah, untuk wisata yaitu di akhir setelah kita berkeliling untuk ziarah ke makbaroh penyebar Islam di wilayah tersebut, nanti endingnya atau akhirnya yaitu wisata. Gitu. Oh iya, terakhir nih Gus, kira-kira dengan acara wisata dan religi ini harapannya apa sih Gus? Harapan yaitu agar siswa dapat lebih mengenal orang atau ulama-ulama dulu yang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Nah, berarti harapannya benar-benar mulia banget ya Gus, intinya bagus. Nah, ini terima kasih banget Gus informasinya. Habis ini langsung berangkat juga, itu udah pada kumpul. Satu lagi Gus, kenapa kok pada pakai tayo nih Gus? Kenapa pakai tayo? Alasan saya dari panitia yaitu agar anak-anak atau siswa-siswi itu sendiri lebih mengenal lagi lingkungan yang akan kita lewati dan lebih memperkenalkan lagi lembaga kami, yaitu MA Jabal Al-Ma'arif, kepada masyarakat yang akan dilalui di sekitar tempat ziarah atau tempat wisata. Iya. Teman-teman nanti lihat langsung aja nih. Kami pakai tayo, ada kurang lebih ada berapa Gus? Ada 6 ya. Kalau nggak salah itu yang satu ini ya Gus, gandengan gitu ya? Iya. Nah, gandengan itu juga kayaknya bawa barang-barang atau sekaligus snack makanan ya Gus. Ini makasih banget. Iya. Ikuti kami terus yuk.
Nah sekarang aku udah sama salah satu panitia ziarah atau wisata religi ya teman-teman, dan aku bareng Bu Siska nih. Ibu di sini sebagai apa nih Bu? Seksi konsumsi. Wah berarti banyak makanan nih. Banyak, dijamin banyak. Ini kira-kira disediain apa aja nih Bu konsumsinya? Kalau untuk pagi kita ada snack. Snack itu untuk sarapan, ngisi perut sebelum perjalanan. Terus nanti ketika berhenti di kolam renang kan, itu ada makan siang. Kita ada lunch bareng-bareng nanti di sana. Oh gitu, berarti kegiatan dari pagi sampai sore kira-kira disediain berapa kali nih konsumsi? Kalau untuk makanan 2 kali, snack pagi sama makan siang. Tapi kalau untuk kayak minum atau enggak alat-alat yang lain itu disediakan juga sama panitia. Tapi anak-anak juga bawa bekal sih, udah gitu. dibilangin ya. Oke, berarti rata-rata nih siswa yang ikutan ini nggak bakal kelaparan ya Bu? Enggak dong, dijamin. Bu boleh nggak sih aku diajak ke salah satu siswa gitu? Pengen tahu aja sih gimana sih persiapan untuk wisata dan religi ini gitu. Kira-kira ke bis yang mana nih? Kita ke bis 1 aja. Di situ ada anak yang aktif lumayan. Kita ke bis 1 aja. Boleh, ikut yuk. Nah sekarang aku udah sama Eva, salah satu siswa yang ikut wisata dan religi ini. Halo Pak. Halo. Pak, ini kan di depan udah kumpul nih, tadi nyebutnya Tayo ya. Tayonya Eva dan teman-teman kan udah ngumpul nih di Tayo nomor berapa? Nomor 1. Di nomor 1 itu ada kelas berapa aja sih Pak? Itu ada kelas dari 10 IPA, 10 IPS, dan kelas 11 IPA. Kurang lebih totalnya ada berapa Pak? Kurang lebih itu 25 orang sama pembimbing. Oh gitu, pembimbingnya berarti siapa? Bu Eni. Oh Bu Eni. Nah Pak, ini kan meskipun aku tahu ya nanti bakal ada snack lah ya, snack makan-makan gitu. Sebelumnya kalau dari rumah ya Pak, persiapan apa sih Pak? Kayak ada bawa bekal nggak sih? Persiapannya bawa bekal nasi, snack, terus sama uang. Wah lengkap banget. Nah kira-kira Pak, itu hanya dibawa aja atau sarapan dulu tadi? Sarapan dulu terus juga dimakan di mobil. Oh gitu. Buat ngemil bareng sama teman-teman. Oh ya teman-teman, ternyata aku ngomong sama Eva nih, Eva tuh paling beda-bedanya kenapa? Karena Eva adalah ketua OSIS di sini ya Pak? Iya. Kira-kira dari semua OSIS ikut nggak sih Pak? Semuanya ikut? Ikut. Oh ya Pak, kira-kira acara ini harapan Eva tuh apa sih dari acara wisata dan religi ini? Harapannya itu buat diri sendiri tuh kayak ngingetin kita tentang kematian. Jadi buat persiapan amal lah. Iya. Jadi ya ngingetin kematian sih. Iya. Jadi nggak cuma buat Eva sendiri, juga buat guru-guru juga aku rasa kayak gitu. Iya. Karena memang kegiatan ini kan jarang banget dan sekalinya ada kegiatan itu manfaat ya Pak. Oh ya, makasih atas waktunya ya Pak. Iya, Pak, Semoga sama-sama. perjalanannya berjalan lancar sampai nanti selesai acara. Terima kasih. Perjalanan ziarah dan wisata kurang lebih ini mau berangkat jam 8-an. Dan sekarang udah pada persiapan tuh, bisa di belakang.
tadi lokasi pertama yaitu ke makom Kiai Jamaluddin, dan yang kedua kami menuju makom Mbah Bandi ya teman-teman. Nah sekarang aku lagi di Masjid Baitur Rahman. Jadi Masjid Baitur Rahman ini lokasinya nggak jauh. Sebelum ke makomnya Mbah Bandi, kami tuh melewati Masjid Baitur Rahman terlebih dahulu. Bahkan untuk tayoknya sendiri juga diparkir di depan masjid. Nah sekarang aku mau ngajak teman-teman semua ngelihat langsung caranya di makom Mbah Bandi. Ikuti kami terus yuk. Nah sekarang kami baru selesai di makam Mbah Bandi. Nah selanjutnya mau kemana nih Pak? Ini selanjutnya kita akan menuju ke makam Mbah Fadil Kelapa Sawit, karena tujuan kedua Mbah Sanusi Langensari sedang ada acara keluarga. Untuk itu kita berubah rute ke Mbah Bandi, kemudian sebagai ganti Mbah Sanusi yaitu ke makam Mbah Fadil. Berarti habis dari Kelapa Sawit itu kemana berarti Pak? Kemudian menuju ke makam Mbah Makmur dan Mbah Daldariri sebagai kesepuhan ataupun tokoh yang ada di wilayah Cikawung. Berarti Cikawung merupakan makom terakhir ya Pak? Makam tujuan terakhir, benar. Jadi teman-teman ikutin kami terus yuk. Sekarang kami berhenti di pemberhentian terakhir sebelum nantinya menuju tempat wisata. Nah, aku juga lagi bareng Pak Sohib, salah satu panitia religi dan wisata juga. Pak, ini sekarang kita lagi di makam mana sih Pak? Ya, terima kasih Bapak Andi. Ini insya Allah adalah lokasi wisata religi yang terakhir. Ini ada di makam Abah Daldiri sama Abah Makmur yang berlokasi di TPU Sirnaraga Cikawung. Sesuai dengan namanya, wisata religi. Walaupun dibalik kata-kata wisata dulu, tapi kenyataannya religi dulu. Untuk siswa yang ya sudah melaksanakan ziarah, dikasih hiburan, dikasih penyegaran berupa renang. Di sisi lain, renang ini bukan hanya sebatas wisata atau kesenangan sebelaka, namun ada pendidikannya. Gimana Nabi kita pernah menganjurkan laki-laki itu diusahakan sekali untuk bisa satu renang, kedua naik kuda, ketiga memanah atau mungkin bahasa sekarang menembak lah. Kalau naik kuda berarti sekarang naik mobil, renang itu abadan abada. Mau sekarang mau sampai besok akhir tetap renang itu banyak fungsinya, apalagi laki-laki muslim itu lebih ditekankan lagi. Kurang lebihnya seperti itu Pak Andi. Makasih nih Pak informasinya. Nih buat teman-teman, kalian juga bisa ngikutin nih perjalanan mulai tadi dari MAPK Jabal Marif, terus dari makom 1, kedua sampai ini yang terakhir, dan kemudian nanti terakhir seperti yang tadi Pak Sohi bilang yaitu kolam renang. Nanti aku kasih tahu kalau udah nyampe sana ya. Ikuti terus. Di tempat terakhir mau posisi foto tapi kayaknya malah ribet banget tuh di belakang. Malah ada susah. Di lokasi terakhir udah selesai. Pak sekarang tinggal kemana nih? Sekarang kita menuju ke wisata kolam renang Jimat. Berarti ini karena sholat duhur dulu ya? Tadi di mana?
Kita sholat zuhur di masjid terdekat saja. Pada berenang nggak nih? Pada berenang nggak? Berenang dong, weh. Walaupun harusnya berenang ya berenang. Nah, kali ini kami baru nyampe banget ke kolam renang. Kebetulan ini sama ada Pak Yana, salah satu panitia juga. Pak, ini kolam renang apa sih, Pak? Kita baru sampai di kolam renang Jimat, di mana ini adalah salah satu lokasi terakhir untuk kegiatan wisata ziarah di tahun pelajaran 2021-2022. Tapi di kolam renang ini kegiatannya apa aja sih, Pak? Atau memang benar-benar main aja gitu? Kalau untuk kegiatan di sini memang pure murni rekreasi, karena memang untuk tema kita di tahun sekarang wisata religi. Kalau untuk religinya sudah dilaksanakan di 4 lokasi. Nah, lokasi terakhir ini untuk wisatanya. Oh, apa yang namanya? Ya. Religi. Ya, Terus seperti di sini, itu. Ini kan nyampe kurang lebih jam 1:30 lebih. Iya, Ini iya. sampai jam berapa, Pak? Kalau untuk jadwal memang di sini diagendakan dari mulai jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Untuk kegiatan hari ini memang untuk kegiatan penutup di kolam renang ini, nanti setelah ini kita lanjut perjalanan pulang ke sekolah, nanti check-in kembali, check-in peserta di sekolah dan nanti pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, makasih, Pak. Nah, tadi kan teman-teman juga ngelihat kan gimana sih keseruannya di sini orang-orang yang berkunjung ke kolam renang Jimat ini. Nah, sekarang aku bakalan tanya ke siswa atau siswi kesan-pesan selama mengikuti ziarah ini apa sih? Dan terakhir disambung sampai acara wisata ini kira-kira apa ya? Penasaran kan kamu juga? Ikuti aku yuk. Nah, sekarang aku udah sama salah satu siswi MAPK Jabal Marif. Nah, aku penasaran nih, pengen nanya gimana sih kesan-pesannya, persiapan dari pagi sampai sekarang nih bener-bener mau selesai acaranya. Nah, ini aku sekarang udah sama Ici nih. Halo, Ci. Halo. Nah, Ci, gimana kegiatan wisata religi hari ini? Alhamdulillah lancar. Nah, dari pagi itu kan kegiatan ada ke berapa makom ya? 4. Ada 4 ya. 4. Nah, sebelumnya memang persiapannya gimana dari rumah? Sarapan biasa gitu? Sarapan dulu dong. Tapi kan di sini dikasih makanan kan? Iya, dikasih makanan. Tadi duduk di bis, nyebutnya apa ya? Tayo ya? Tayo nomor berapa? nomor 3. Nomor 3. Nah, Cih, kegiatan tadi kan kurang lebih ada 4 makom tuh. Ya. Kira-kira apa sih yang isi dapat dari kegiatan tadi selama religi tadi pagi tuh? Yang pertama, kita sebagai siswa-siswi MAPK Jabal Marif, kita dapat mengetahui siapa saja para pendiri atau tokoh ulama yang sudah ikut serta mendirikan MAPK Jabal Marif. Oh iya sih, sebelumnya apakah ada kegiatan yang memang kayak gini gitu, ziarah kayak ke beberapa makom yang memang ikut serta mendirikan gitu enggak sih? Atau ini baru pertama? Ya, pernah sih, pas bulan Ramadan pernah. Kegiatan menjelang ya? Iya, menjelang Ramadan. Nah, tapi kegiatan sebelumnya sedetail ini nggak sih? Maksudnya sebanyak makom ini nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Paling cuman yang di sekitar madrasah aja. Yang kayaknya juga dulu jaraknya nggak mengharuskan pakai Rio ya? Iya. Pakai kendaraan gitu motor. Ya. Nah, ini kan di tempat lokasi terakhir nih di kolam renang ya. Ini juga kayaknya udah pada hampir bubar ya? Iya, sepi, udah sepi. Nah, begitu masuk kegiatan ini, masuk ke kolam renang gimana sih rasanya? Rasanya senang banget, bisa refreshing, bisa menyegarkan otak. Yang lagi galau bisa jadi tambah ceria gitu. Tapi kira Ici tadi berenang nggak? Enggak. Kenapa? Nggak bawa salin. Terakhir nih, Ya, ini kan bentar lagi kamu mau lulus nih. ya. Apa sih pesan yang mau disampaikan buat calon siswa atau siswi MAPK Jabal Marif nanti? Untuk calon adik-adikku, silakan bergabung di MAPK Jabal Marif karena kegiatan-kegiatan di MAPK Jabal Marif itu sangat seru, banyak ekstrakurikulernya, terus guru-gurunya ganteng, ada yang cantik juga sih, kayak siswanya ini. Buat adik-adik yang mau melanjutkan sekolah ke MAPK Jabal Marif, silakan langsung hubungi nomor yang di bawah ini. Terus yang jaraknya jauh, bisa mondok di pesantren Pondok Rodotul Huda 2 Langkap Lancar kayak saya.
Oke, makasih ya Ci. Iya. Sukses terus. Nah, kurang lebih gitu ya kegiatan hari ini dari pagi sampai sore benar-benar full menguras tenaga. Tapi alhamdulillah ada snack dan makanannya. Oh iya, sampai di sini dulu aja ya. Sampai bertemu di video MAPK Jabal Marif berikutnya.